Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke tema kita, yaitu paradigma pemikiran sosiologi komunikasi berdasarkan pemikiran para tokoh struktural fungsional oleh Talcott Persson. Yang pertama, konsep aksi voluntaristik, di mana Persson menggunakan teori aksi voluntaristik sebagai pengantar dari teori struktural fungsional. Persson mengartikan voluntarisme sebagai proses individu dalam membuat keputusan subjektif dari individu sebelum melakukan suatu tindakan atau aksi. Unsur yang terkandung dalam voluntarisme yaitu: yang pertama, pelaku sebagai pribadi individu; yang kedua, pelaku mencari cara untuk mencapai tujuan; yang ketiga, adanya kondisi situasional; yang keempat, pelaku dikuasai oleh nilai, kaidah, dan ide yang mempengaruhi penetapan tujuan. Yang kelima, aksi berupa pengambilan keputusan secara subjektif. Menurut Persson, proses institusionalisasi mengacu pada pola-pola interaksi yang cenderung stabil antara pelaku dalam kedudukannya masing-masing. Adapun pola tersebut dapat disusun secara normatif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat tersebut. Proses institusionalisasi di dalam masyarakat menurut Persson dapat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu individu-individu yang memiliki orientasi atau tujuan berbeda mulai memasuki kondisi situasional dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, cara yang dilakukan oleh individu yaitu dengan cara berinteraksi. Melalui interaksi tersebut akan menghasilkan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menyesuaikan orientasi individu yang bersangkutan. Selain sebagai untuk menyesuaikan orientasi, kaidah-kaidah tersebut juga berfungsi sebagai membatasi pola-pola kebudayaan yang tidak sesuai dengan kaidah yang bersangkutan di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, konsep variabel pola. Persson menjelaskan variabel pola sebagai seperangkat dilema universal yang dihadapi masyarakat dan harus dipecahkan individu dalam setiap situasi sosial yang berkembang di masyarakat. Ada 5 bentuk dikotomi pola. Yang pertama, dikotomi effectivity neutrality, yang mengacu pada dilema antara ada tidaknya perasaan kasih sayang dalam suatu proses interaksi. Yang kedua, dikotomi spectivity divisiveness, yang mengacu pada dilema antara adanya kehususan atau kekaburan dalam suatu proses interaksi di masyarakat. Yang ketiga, dikotomi university verticalism, yang mengacu pada dilema antara ada tidaknya ukuran universal dalam suatu proses interaksi. Yang keempat, dikotomi quality performance, yang mempertanyakan apakah faktor terpenting pada faktor bawaan sejak lahir atau berdasarkan prestasi tertentu. Yang kelima, dikotomi self orientation collectivity orientation, yang menitik beratkan pada orientasi individu dalam suatu hubungan. Sosialisasi dan pengendalian sosial menurut Persson. Menurut Persson, mekanisme sosialisasi dapat diartikan sebagai sarana tempat pola-pola kebudayaan diinternalisasikan ke dalam sistem kepribadian individu. Sosialisasi juga dapat memberikan keterampilan individu-individu untuk dapat memainkan peran sosialnya di dalam masyarakat. Adapun fungsi sosialisasi menurut Persson adalah sebagai bentuk stabilitas ikatan-ikatan sosial yang muncul di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya berbagai tekanan yang muncul. Sementara itu, mekanisme pengendalian sosial menurut Persson mencakup cara-cara peranan sosial diorganisasikan ke dalam sistem sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan di dalam masyarakat. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyimpangan di masyarakat, di antaranya dengan cara proses pelembagaan, penetapan sanksi, ataupun dengan cara melakukan aktivitas ritual dengan kebudayaan di dalam masyarakat. Yang kelima, konsep agil dan sistem tindakan. Untuk membentuk suatu sistem sosial,
Diperlukan 4 fungsi yang menjadi ciri khas dari suatu sistem sosial. 4 fungsi tersebut yaitu: yang pertama, adaptasi; 2, pencapaian tujuan; 3, integrasi; dan keempat, pemeliharaan pola. Adapun sistem tindakan, yang pertama, organisasi behavioral sebagai sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan atau mengubah dunia luar. Yang kedua, sistem kepribadian yang menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan menguraikan tujuan serta metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Serta yang ketiga, sistem sosial yang menjalankan fungsi latensi dengan menyosialisasikan norma dan nilai yang memengaruhi individu dalam bertindak. Perubahan sosial menurut Persons. Dalam proses adaptasi, terdapat pembagian kerja dan efisiensi di dalam sistem sosial itu sendiri. Sementara itu, untuk mencapai suatu tujuan, timbul suatu diferensiasi struktural, yaitu suatu kondisi di mana terjadi persamaan struktur yang timbul di dalam masyarakat tersebut. Proses diferensiasi yang muncul di masyarakat dapat mengarah pada integrasi yang ditandai dengan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Sampai pada akhirnya terjadi proses latensi yang ditandai dengan adanya generalisasi nilai dan norma yang ada.